Salam puji Tuhan, selamat pagi seluruh pendengar suara Betani FM yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Bertemu kembali pagi hari ini dalam siaran radio Betani FM dalam suara penyuluh agama Kristen Kota Salatiga. Saya berharap pagi hari ini ketika kita sedang mendengarkan radio ini, kita semua anak-anak Tuhan yang ada di Kota Salatiga sedang dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Dan kalau ada di antara kita yang pagi hari ini sedang menjalankan isolasi mandiri di rumah masing-masing, tetap semangat, tetap bersyukur, dan yakin Tuhan pasti akan memberkati dan membela kita semua. Pagi hari ini sebelum kita akan dengarkan bersama renungan firman Tuhan melalui suara penyuluh agama Kristen Kota Salatiga, mari kita terlebih dahulu mengawalinya dalam doa agar kegiatan ini, renungan ini diberkati dan menjadi berkat untuk kita semua. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu bahwasanya pagi hari ini Engkau memberikan waktu dan kesempatan kepada kami, umat-umat pilihan-Mu yang ada di Salatiga dan sekitarnya, untuk kami bersama-sama diberkati kembali melalui suara penyuluh agama Kristen Kota Salatiga. Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari pemberitaan firman Tuhan, doa syafaat, dan sampai selesainya ibadah ini, Engkau Tuhan yang hadir dan Engkau Tuhan yang memberkati. Kami siap diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini melalui siaran radio Betani FM, kami penyuluh agama Kristen yang ada di Kota Salatiga mau membagikan berkat firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari 1 Tesalonika 5, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-14. Saya bacakan untuk kita semua, seluruh pendengar bisa memperhatikannya. Saya bacakan sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, membela bukan mencela. Sekali lagi, membela bukan mencela. Dalam beberapa minggu ke depan, dalam beberapa minggu belakangan, kami melalui Kementerian Agama Kota Salatiga memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang tema besar nasional di Kementerian Agama Republik Indonesia tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Berapa waktu yang lalu Bapak Ibu semua pendengar telah mendengarkan bagaimana di dalam rumah tangga itu, di dalam mendidik anak, kita sebagai orang tua harus membidik, bukan menbidik. Yang kedua, kita sebagai orang tua harus mengajar anak, bukan menghajar. Dan yang pertemuan ketiga pagi hari ini, saya mau share kepada kita semua, sebagai orang tua, sebagai anak-anak Tuhan, dalam mendidik anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita, dalam mencegah kekerasan di dalam rumah tangga, kita harus membela anak dan bukan mencela anak. Bapak Ibu,
pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Membela itu memiliki makna melindungi, mempertahankan, memperjuangkan, dan menghadapi anak. Pada saat kapan kita membela anak? Pada saat kapan anak perlu dibela? Dan pada saat kapan kita melakukan pembelaan kepada anak? Bapak Ibu, firman Tuhan dikatakan, belalah anak-anak tersebut sebagai kaum yang lemah. Artinya, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, anak jasmani kita, anak-anak binaan kita, mungkin di kelas-kelas sekolah minggu, di kelas-kelas remaja, firman Tuhan melalui 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14 katakan, belalah mereka sebagai kaum yang lemah. Anak-anak itu adalah kaum yang lemah. Anak-anak itu adalah kaum yang tidak berdaya, tidak kuat, tidak bisa melakukan apa-apa, kurang sadar, dan belum bisa terkadang membedakan antara salah dan benar. Firman Tuhan yang saya mau share kepada kita seluruh pendengar pagi hari ini. Kita sebagai orang tua harus mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Dengan cara apa? Tidak mencela anak ketika mereka melakukan kesalahan. Tidak membela anak pada waktu mereka juga melakukan kesalahan. Tetapi belalah anak pada saat yang tepat. Belalah anak dengan tidak berlebihan. Jangan bela anak pada saat mereka salah. Yang penting bagi kita orang-orang tua yang takut akan Tuhan, stop menganggap anak kita selalu benar. Stop menganggap anak kita selalu benar, sehingga kita selalu memberikan pembelaan ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi firman Tuhan katakan, mari kita membela anak di saat yang tepat. Di saat mereka membutuhkan perlindungan. Di saat mereka sedang menghadapi sesuatu yang membuat masalah. Yang sesuatu yang membuat mereka sedang ditekan. Disitulah kita sebagai orang tua hadir. Sebagai orang tua yang membela dan bukan mencela anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saya mempersiapkan renungan ini, saya sengaja share dengan beberapa pendidik, teman-teman saya pendidik yang ada di PAUD. Kebetulan mereka telah memiliki cucu dan mereka telah lama mengarungi rumah tangga dalam masa-masa mendidik anak. Dan saya katakan, Ibu izin bertanya, kapan sih Ibu membela anak-anak Ibu? Oh, Ibu Septi, saya membela anak saya ketika anak saya dipitnah, padahal anak saya tidak melakukan sesuatu yang salah. Oh, begitu ya Ibu. Saya tanyakan lagi kepada yang lain. Ibu, kapan sih Ibu membela anak Ibu? Dia katakan seperti ini, saya membela anak saya kalau anak saya benar. Tapi kalau anak saya salah, saya tidak mau bela. Tapi anak saya nasihati, anak saya marah, anak saya tegur. Bapak Ibu pendengar yang dikasih oleh Tuhan, melalui 2 kesaksian orang-orang tua yang saya temui tadi, yang dalam tanda kutip mereka telah memiliki cucu, telah lama mendidik anak-anak mereka. Anak-anak itu betul perlu pembelaan ketika mereka melakukan yang benar, tapi dianggap salah oleh orang lain. Tapi anak-anak itu juga perlu dinasihati
perlu diingatkan, perlu ditegur pada saat mereka melakukan hal yang salah. Pada saat mereka merasa benar dan mereka memerlukan pembelaan untuk dibenarkan, kita sebagai orang tua tahu kapan saatnya kita membela dan kapan saatnya kita memberikan pengertian dan bukan mencela. Saya kebetulan juga sebagai pendidik PAUD di salah satu TK swasta di Kota Salatiga. Ada kalanya anak-anak itu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang saya berikan dan kadang-kadang hasil yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan apa yang telah saya ajarkan. Apakah saya mencela mereka? Apakah saya berkata anak ini tidak bisa mengerti apa kata guru? Saya hadir sebagai guru yang membela mereka. Saya datangi, "Dek, hasil karyamu sudah bagus sekali. Tapi yang ibu guru maksudkan kita kerjakan dengan cara seperti ini." Saya tidak membela, saya tidak mencela, tapi saya mengarahkan. Dan akhirnya anak tersebut bisa mengikuti arahan tanpa saya harus mencela hasil karyanya. Itulah tugas-tugas kita sebagai orang tua di akhir zaman ini. Dengan keadaan yang begitu berat di masa-masa ini, mari kita semua anak-anak Tuhan yang ada di Kota Salatiga, pendengar-pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Anak itu adalah kaum yang lemah dan merekalah yang harus kita bela. Merekalah yang harus kita lindungi, merekalah yang harus kita perjuangkan, merekalah yang harus kita pertahankan agar mereka terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, saya yakin, saya percaya, seluruh pendengar budiman yang diberkati oleh Tuhan akan bisa menjadi orang tua yang tahu saatnya kapan membela anaknya dan bukan menjadi orang tua yang mencela kesalahan anak-anaknya. Mari kita mendidik dan bukan membidik. Kita mengajar dan bukan menghajar. Kita membela dan bukan mencela. Tuhan Yesus Kristus memampukan kita semua dengan pertolongan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bersama memberkati kita semuanya. Kita akan tutup bersama melalui doa syafaat. Kita tundukkan kepala kita seraya kita berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kembali pagi hari ini bersama dengan seluruh pendengar Radio Betani FM yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Bahwasanya kami sebagai orang tua yang telah ditetapkan oleh Tuhan, kami harus mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kami mendidik anak-anak kami, dengan kami mengajar anak-anak kami, dengan kami membela anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kembali kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, wabah pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai bagi bangsa ini, kami terus berdoa, kami terus bermohon kepada Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Segera lalukan masa pandemi yang begitu sulit ini untuk bangsa kami Tuhan. Agar bangsa ini melihat pembelaan Tuhan. Agar bangsa ini melihat tangan Tuhan yang panjang dan besar melawat bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus pagi hari ini dengan seluruh pendengar yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk Kota Salatiga, kota di mana kami tinggal dan berada Tuhan.
Lawat juga kota kami ini Tuhan. Lawat dan ampuni kota kami ini Tuhan. Sehingga pemulihan Tuhan dikerjakan bagi bangsa ini Tuhan. Bagi kota ini Tuhan. Telah banyak kerabat kami yang meninggal. Telah banyak saudara dan sahabat kami yang menjadi yatim dan piatu. Karena pandemi yang begitu ganasnya di kota Salatiga, kami berdoa syafaat pagi ini Tuhan. Segera lalukan wabah ini, segera pulihkan kota ini Tuhan. Agar kami terus berada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan. Berkati tenaga-tenaga kesehatan yang terus berjuang memberikan pertolongan kepada semua orang yang sedang mengalami wabah ini Tuhan. Berkati perekonomian, berkati politik, pertahanan negara dan kota kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Gereja-gereja Tuhan khususnya yang ada di kota Salatiga Tuhan. Terus menjadi berkat dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Di mana kami menjadi bagian negara yang taat kepada setiap aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Sehingga kami menjadi surat yang terbuka bahwa anak-anak Tuhan di kota Salatiga menjalankan aturan pemerintah dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyafaat memberkati radio Betani FM Tuhan. Di mana radio ini Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Suara-suara yang diberkati oleh Tuhan. Berita-berita firman Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Melalui radio Betani FM banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Inilah doa syafaat yang kami persembahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Bersama dengan umat-umat-Mu yang ada di kota Salatiga. Kami yakin, kami percaya pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita telah mendengarkan doa syafaat dan menaikkan doa syafaat bersama-sama. Dan di penghujung acara ini, saya sebagai penyuluh agama Kristen Kota Salatiga, Septi Siodamayana Sarjana Teologia, tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh pendengar yang ada untuk PPKM darurat yang sedang berlaku di Pulau Jawa dan Bali. Kita terus menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas di tempat umum, meningkatkan imun tubuh, dan tetap waspada, tetap berjaga-jaga, dan terus patuhi protokol kesehatan. Dan kiranya pertolongan Tuhan menjadi bagian kita semua. Saudara diberkati, kota Salah diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan tutup acara ini dengan berdoa bersama-sama untuk pertolongan Tuhan bagi kita semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik untuk suara penyuluh pagi hari ini. Firman Tuhan telah kami dengarkan, doa syafaat telah kami naikkan ke hadirat Tuhan. Sosialisasi kami untuk warga kota Salatiga terus melaksanakan 5M telah kami sampaikan. Dan Tuhan yang bekerja selanjutnya untuk menggenapi, untuk memberkati firman Tuhan dan doa syafaat yang telah kami naikkan di hadapan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat menikmati sahabat. Tuhan Yesus memberkati.